Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bertemu lagi dengan Ustazah Zam. Nah, kita akan belajar mapel baca tulis Al-Qur'an atau BTQ. Nah, yang pertama kan apa ya? Yang pertama kan itu macam-macam idgham. Nah, minggu kemarin kita udah belajar apa itu ya? Huruf mim sukun. Nah, sekarang kita akan bahas macam-macam idgham. Nah, idgham di sini itu artinya apa ya anak-anak? Ada yang tahu tidak? Nah, di sini idgham itu artinya itu memasukkan atau meleburkan. Nah, macam-macam idgham itu ada 3. Apa aja itu anak-anak? Ada idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, ada idgham mutamasilain. Tadi idgham itu apa ya? Idgham itu tadi itu memasukkan atau meleburkan. Sedangkan mutamasilain itu apa ya anak-anak? Mutamasilain itu 2 huruf yang sepadan. Apa sih itu Ustazah? Sepadan itu apa ya? Sepadan itu sama. Jadi 2 huruf yang sama. Nah, di sini itu jika ada 2 huruf yang baik itu di depan atau di belakang itu hurufnya sama, itu dikatakan sebagai idgham mutamasilain. Nah, cara membacanya bagaimana Ustazah? Cara membacanya itu huruf yang pertama itu ada huruf pertama itu sukun dan huruf yang kedua itu hidup. Nah, di sini contohnya ada lafaz idrib bi asokal hajar. Nah, mana yang dikatakan idgham mutamasilain? Nah, di sini ada huruf pertama yaitu berharokat sukun dan huruf kedua itu berharokat. Huruf yang kedua itu hidup. Nah, ini ada bi. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya itu huruf pertama itu dileburkan atau dihilangkan, dan sehingga itu membacanya itu seperti bertasdid. Tasdid. Nah, idrib bi asokal hajar. Jadi diingat-ingat kalau idgham mutamasilain itu 2 huruf yang sama. Nah, 2 huruf yang sama dan dibacanya itu seperti bertasdid. Nah, paham anak-anak? Nah, ini contoh yang kedua, ada waqad dakhalu. Nah, di sini ada lafaz ada huruf yang pertama itu sukun dan huruf kedua itu ya hidup, yaitu dal. Nah, cara membacanya tadi yang pertama huruf pertama itu dileburkan waqad dakhalu. Jadi dalnya cukup 1. Gini ya. Waqad dakhalu. Ini seperti ditasdidkan. Nah, ini kan yang ini dihilangkan, dileburkan. Jadi waqad dakhalu. Nah, seperti itu. Jadi 2 ini itu double. Jadi 1 waqad dakhalu. Paham anak-anak? Nah, sekarang yang kedua ada idgham mutaqaribain. Tadi kan idgham itu apa anak-anak? Idgham itu memasukkan atau meleburkan. Sedangkan mutaqaribain itu yang berdekatan. Nah, maksudnya berdekatan bagaimana? Nah, di sini itu jika ada 2 huruf, yang pertama hurufnya sukun dan yang kedua hurufnya berharokat. Yang kedua itu hurufnya itu hidup. Nah, nanti yang pertama ini huruf
pertama itu dihilangkan. Jadi yang terdengar, yang dibaca, yang terdengar itu di huruf kedua. Nah, ini contohnya biar kalian paham. Ada yal, has, dalika. Nah, cara membacanya bagaimana Ustazah? Cara membacanya itu jadi yal, hat, dalika. Jadi di huruf pertama ini yang ada sukunnya dihilangkan. Jadi yal, hat, dalika, seperti itu. Gini. Jadi seperti ini ya anak-anak. Yal, hat, dalika. Nah, tadi kan di sini ada yal, has, dalika. Contohnya seperti itu. Tapi kalau di idghamkan idgham mutaqaribain jadi yal, hat, dalika. Nah, di sini itu tidak dikolkolahkan. Jadi dibacanya itu yal, hat, dalika. Biasa aja seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang yang ketiga itu ada idgham mutajanisain. Tadi idgham itu apa anak-anak? Idgham itu meleburkan atau memasukkan. Sedangkan mutajanisain itu dua huruf yang sejenis. Nah, maksudnya bagaimana Ustazah? Di sini ada huruf yang pertama itu berharokat sukun dan huruf kedua itu berharokat hidup. Dan yang dibaca itu, cara membacanya bagaimana Ustazah? Cara membacanya itu yang pertama itu tidak dibaca, yang dibaca itu yang kedua. Nah, ini contohnya. Jadi di lafaz ini itu di idgham mutajanisain itu tempat keluarnya sama, tapi bunyinya itu berbeda. Nah, ini contohnya. Qalat thaifatun. Di sini ada tak sama to itu hampir sama ya anak-anak. Tak, to. Nah, hampir sama. Tapi kalau di idgham mutajanisain itu dibacanya itu qalat. Jadi qalat to. Qalat thaifatun. Jadi ini enggak dibaca. Tanya itu enggak dibaca. Yang dibaca yang di depannya. Qalat thaifatun. Nah, sama. Yang kedua itu ada contohnya laqad taba. Nah, ini ada ta dan ada dal dan ta. Itu juga tempatnya itu keluarnya sama tapi bunyinya itu berbeda. Di sini qalat taba. Nah, di sini itu cara membacanya itu dalnya juga dihilangkan. Jadi qalat taba. Cara membacanya itu tadi tanya itu yang biar terdengar dan dalnya itu enggak boleh kolkolah. Qalat taba. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti anak-anak di rumah itu bisa dipahami lagi, bisa dilihat lagi videonya Ustazah. Nanti anak-anak minta bimbingan sama Bunda di rumah ya. Sekian dari Ustazah.